Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dari PT Berdikari Warehouse Management System atau WMS, Studi Independen PT Sitek ERP Indonesia. Oke, selanjutnya skenario inventory. Di sini skenario inventory akan dijelaskan oleh Kartika Salsabila sebagai manajer inventory dan Radian Arif Nugraha sebagai staff inventory. Inventory ini memiliki 3 cabang yang berlokasikan sebagai berikut. Cabang Sumatera, dia berlokasi di Jalan Monginsidi nomor 10, Anggrung, Medan Polania, Kota Medan. Yang kedua, cabang Kalimantan yang berlokasi di Jalan Jambi Simanjuntak nomor 5, Bontang, Kalimantan Timur. Yang ketiga, cabang Jawa yang berlokasikan di Jalan Magelang kilometer 5, Yogyakarta. Selanjutnya untuk job desk inventory. Di sini job desk inventory membuat unit of measure, menambahkan produk, membuat produk kategori, membuat warehouse, melakukan purchase request, dan melakukan receive produk. Di sini juga ada master data untuk warehouse, terus juga produk kategoris, inventory adjustment, IOM kategoris, dan produk. Masing-masing master data ada link dan bisa diklik untuk linknya untuk melihat master data. Untuk selanjutnya di sini ada skenario yang pertama. Skenario yang pertama ini PT Berdikari melakukan pembelian barang yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional di gudang Premium 03 DIY sebagai cabang gudang penyimpanan barang untuk meningkatkan produktivitas dalam pengolahan barang di gudang. Nah, manajer inventory ini dia akan membuat purchase request kepada bagian purchase dengan rincian barang sebagai berikut. Oke, di sini ada banyak sekali ya untuk membuat PR-nya dengan total 90 juta 910. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke odonya dengan menggunakan email dan password yang telah dibuat oleh staf IT kelompok 3 project akhir. Kita login. Nah, setelah itu kita akan ke purchase request. Lalu di sini saya sebelumnya sudah membuat PR-nya. Kita lanjutkan saja karena ini kemarin revisi terlalu sedikit. Ini saya sudah membuatnya dengan sesuai yang di PPT yang telah dirubah untuk ininya, untuk produk-produknya dengan total 90.940. Ini dia sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Setelah itu kita akan request approval untuk minta approval ke bagian purchase yang akan dilanjutkan oleh Serlintan nanti. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan yang satu sama akan membuat PR juga. Di sini ada 3 produk dan subtotalnya 167 juta. Di sini kita akan buat purchase request sama dan masukkan helm untuk produk yang pertama, quantity 5 dan subtotalnya 5 juta. Harga satu kuantitinya 1 juta, jadi subtotalnya 5 juta. Terus yang kedua, sepatu keselamatan, kuantitinya 4, untuk satu unitnya 3 juta. Berarti nih kita add sepatu keselamatan, terus unitnya 4 dan subtotalnya 12 juta. Selanjutnya yang ketiga, rak penyimpanan barang, ditambah rak penyimpanan barang, terus kuantitinya 5, untuk harganya 150 juta. Oke, sudah semua. Di sini kita tinggal ganti tanggal jadi 30 November 2023. Dan totalnya sudah sesuai, ini 167 juta. Setelah itu kita langsung untuk request approval. Oke, setelah request approval, statusnya berubah menjadi to be approved dan akan di-approve oleh bagian purchase. Jadi seperti itu untuk manajer inventory. Baik, di sini saya Rohmat Amalia sebagai purchase. Sini saya akan menjelaskan tentang purchase. Purchase itu apa? Purchase adalah transaksi yang bersifat procure to pay atau P2P, yaitu purchase dapat
dibuat ketika dilakukannya permintaan pembelian kepada vendor dengan membentuk Request for Quotation atau RFQ. RFQ merupakan surat penawaran yang diberikan ke vendor. Jika RFQ yang telah dikirimkan disetujui oleh vendor, maka pihak purchase dapat menerbitkan purchase order dengan rincian produk sesuai dengan pesanan yang telah dibuat. Nah, untuk master data dari purchase sendiri ini ada 3, yaitu master data vendor, kemudian ada vendor price list, dan outstanding dari purchase order. Nah, untuk skenario sendiri yaitu ada 2 RFQ, 2 PO, dan 2 receipt. PT Berdikari ingin melakukan pembelian barang yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional di gudang premium 3 untuk meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan barang pada gudang. Staff inventory akan melakukan purchase request untuk produk-produk yang dibutuhkan kepada staff purchase, lalu staff purchase akan membuat PR untuk mengubahnya menjadi RFQ. Apabila disetujui oleh manajer purchase, maka akan membuat purchase order. Kemudian, staff inventory akan mengirimkan produk yang dipesan. Setelah produk dikirim dan diverifikasi, telah diterima oleh PT Berdikari. Staff inventory akan memastikan pengiriman produk. Staff accounting akan membuat draft invoice. Terakhir yaitu ada vendor bill yang akan dibuat dan dibayarkan oleh pihak accounting melalui transfer bank. Nah, di sini untuk skenario dari purchase sendiri yaitu ada pembuatan purchase request oleh staff inventory, yaitu nantinya akan dikirimkan kepada pihak staff purchase. Kemudian ada approval PR, yaitu akan dilakukan oleh manajer purchase, di mana dari hasil dari purchase request di atas ini yang sudah dibuat oleh inventory akan di-approve oleh manajer purchase. Terus selanjutnya ini juga sama, yaitu untuk vendor yang kedua. Lalu setelah itu ada pembuatan RFQ yang dibuat oleh staff purchase dan akan di-approve oleh manajer purchase. Nah, ini adalah data-datanya, kemudian ada pembentukan dari purchase order. Nah, dari RFQ di atas akan dibuat purchase order oleh manager purchase. Nah, ini juga sama untuk vendor yang kedua. Nah, untuk modul ekstra modulnya di sini purchase hanya menggunakan satu ekstra modul, yaitu purchase request. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke dalam Odoo. Ini kita sudah masuk. Nah, ini saya sudah masuk sebagai manager purchase, yaitu Malika Putri. Lalu kita akan ke purchase request. Nah, di sini untuk manajer inventory sudah membuat purchase request-nya, yaitu di sini ada beberapa produk. Lalu di sini juga ada. Nah, untuk produk-produk ini akan kita lakukan approve. Di sini tugas dari manajer purchase yaitu melakukan approve. Nah, kita approve terlebih dahulu. Nah, di sini statusnya sudah berubah. Lalu kita akan buat untuk create RFQ-nya. Nah, untuk create RFQ-nya sendiri ini supplier-nya sudah ada. Langsung saja kita create RFQ. Nah, di sini RFQ-nya sudah masuk. Kita bisa melihatnya. Ini RFQ-nya sudah masuk. Nah, jika ini sudah sesuai, kita bisa lakukan send by email untuk melakukan pengecekan terhadap vendor. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan confirm order. Nah, di sini sudah dilakukan confirm. Nah, di sini nantinya akan dilanjutkan oleh staff inventory untuk melakukan receive produk. Nah, kita akan masuk ke yang kedua, itu di sini kita lakukan approve juga. Kemudian kita klik RFQ, kita klik RFQ. Nah, di sini sudah masuk juga. Langsung saja kita confirm order. Nah, di sini statusnya akan menjadi purchase order. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh staff dari inventory. Kita lihat di sini untuk RFQ-nya sudah menjadi purchase order semua. Ini sudah menjadi purchase order, nantinya akan dilakukan receive oleh staff inventory. Baik, di sini saya sebagai staff inventory
Di sini saya akan melakukan receive product, di mana sebelumnya saya membuat purchase request, yaitu saya mengajukan kepada purchase, di mana di purchase request tersebut saya mengajukan beberapa barang yang perlu dibeli untuk kepentingan proses bisnis pada PT Berdikari. Nah, di sini sudah terdapat dokumen yang harus staff inventory lakukan untuk receive produk. Nah, di sini untuk produk-produknya sudah dibeli oleh purchase. Nah, kemudian barangnya juga sudah diterima oleh kami, staff inventory. Kemudian selanjutnya setelah kita mengecek barang-barang tersebut sudah sampai ke tangan inventory, kemudian kita klik receive produk di sini. Kita isikan down sesuai dengan jumlah kuantitas yang kita terima atau sesuai dengan demand-nya. Jika sudah, kita klik validate. Baik, saya sebagai Malika Putri, sebagai staff purchase akan melakukan credit bill dikarenakan barang yang berhasil dibeli sudah diterima oleh staff inventory. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan credit bill yang nantinya bill tersebut akan dilakukan billing oleh staff accounting. Kita langsung saja klik credit bill di sini. Selanjutnya skenario inventory akan dilanjutkan. Di sini saya sebagai staff inventory, tugas saya yaitu melakukan penerimaan barang dari vendor yang telah dipesan oleh manajer inventory sebelumnya. Untuk langkahnya kita langsung aja ke modul inventory. Nah, kemudian pada bagian awal yaitu overview inventory, di sini terdapat receipt IP04 yang artinya penerimaan itu ada di gudang premium 04 yang ada di DIY. Kita pilih. Nah, kemudian di sini terdapat RFQ yang telah dibuat oleh manajer purchase. Kemudian kita cari yang statusnya ready. Nah, di sini ada dua vendor, yang satu PT Tangguh Adi Perkasa (PAP), kemudian ada PT Denko Wahana Sakti. Kemudian kita klik salah satunya, kemudian kita lakukan validasi. Nah, sebelum melakukan validasi, kita masukkan dulu signature atau tanda tangan. Nah, setelah selesai, kita lakukan validasi. Nah, maka di sini statusnya akan berubah menjadi done. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada vendor selanjutnya, yaitu PT Denko Wahana Sakti. Pilih, kemudian masukkan signature, kemudian lakukan validasi. Nah, begitu di sini proses penerimaan barang dari dua vendor telah selesai. Skenario yang kedua oleh teman saya yaitu Radian sebagai staff inventory. Untuk skenario selanjutnya yaitu terdapat barang yang tersimpan pada gudang premium keempat yang terletak di DIY selama 3 minggu. Staff inventory menemukan terdapat beberapa barang yang mengalami kerusakan. Kemudian staff inventory melakukan pemisahan barang tersebut dari barang lain di tempat yang berbeda. Untuk daftar rincian barangnya, di sini terdapat 3 barang atau produk. Di sini ada kertas putih sebanyak 20, kertas coklat 25, dan pupuk urea sebanyak 30. Adapun hal yang harus dilakukan yaitu melakukan scrap order pada ketiga produk tersebut. Untuk scrap order sendiri yaitu produk yang tidak lagi memiliki nilai sebagai suatu produk namun masih memiliki nilai material. Untuk langkah-langkahnya kita bisa pilih operation, kemudian pilih scrap, kemudian klik new, masukkan produk kertas putih. Nah, setelah itu masukkan kuantitinya yaitu sebanyak 20, kemudian masukkan lot atau serialnya 2023 2013, kemudian satuannya rim. Kemudian di sini ada source location yang artinya produk kertas putih ini terdapat pada lokasi GP04 stok. Kemudian untuk scrap locationnya kita bisa pilih virtual location scrap. Setelah itu klik validasi.
lakukan konfirmasi. Nah, maka di sini statusnya sudah done. Kemudian lakukan hal yang sama pada produk selanjutnya, yaitu tas coklat. Untuk pilih kertas coklat, masukkan kuantitinya sebanyak 25, kemudian satuan unitnya yaitu RIN, kemudian masukkan lots atau serialnya. Nah, di sini sudah sesuai, kita langsung aja klik validasi. Sudah selesai. Kemudian yang terakhir yaitu ada pupuk urea sebanyak 30 unit, masukkan lot serial. Nah, kita klik validasi. Nah, proses melakukan track order telah selesai dilakukan dengan statusnya yaitu done.